apa? Segala macam kejahatan, segala macam kekerasan itu kalah dengan kasih. Orang Jawa tahu itu. Suro dirojoyo ningrat, lebur dining pangastuti. Nah, lebur dining pangastuti itu adalah kasih Kristus. Makanya kasih Kristus itu dengan salibnya, cinta yang sehabis-habisnya di kayu salib, maka perseteruan itu disudahi, tembok pemisah itu dirobohkan. Dan apa? Hukum yang dibuat manusia, ketentuan-ketentuan hukum yang disebut hukim, yang dipaksakan lewat putusan-putusan tidak efektif, batal demi hukum, batal dengan sendirinya tanpa dibatalkan. Perwakilan dari Gereja Katolik, nama saya Ibu Mia. Saya ingin menanyakan tentang persepuluhan, Pak. Itu bagaimana? Kalau di gereja kami kan tidak harus 1/10 begitu, tapi karena hati kita relanya seberapa, seperti itu. Terima kasih. Saya Pendeta Daniel Budi Sunaryo, pelayanan kami di GPDI, Pak. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang sekarang belum percaya kepada Yesus? Apakah mereka selamat? Karena dari awal tadi saya perhatikan Yahudi adalah atau Israel bangsa pilihan. Nama saya Surit Irianto dari Gereja Katolik. Yang pertama terkait konflik yang berkepanjangan ini, Pak Bambang, antara Israel dan Palestina. Kita juga tahu sebenarnya sejarah yang terjadi, tetapi pandangan orang-orang kita khususnya Indonesia selalu lebih condong yang ke Palestina, tidak yang ke Israel dan sebagainya. Mohon yang pertama itu, Pak. Yang kedua terkait dengan tayangan beberapa YouTube itu Christian Prison, Pak. Itu kan sekarang begitu menohok, bahkan ada beberapa yang mempertanyakan kebenarannya Christian Prison itu. Kemudian yang ketiga juga saudara kita sebelah yang biasanya Dr. Syakir Naik itu yang seringkali memutarbalikkan beberapa fakta yang terjadi. 3 hal itu sekali lagi mohon masukan dan tanggapannya. Terima kasih. Ya, pertama tentang persepuluhan. Persepuluhan itu memang hukum yang ada dalam kitab suci. Nah, bagaimana orang Yahudi memahami konteks itu dulu pertama. Kita membaca dalam Kejadian pasal 11, di mana Abraham diberkati oleh Melkisedek sebagai imam dari Salem. Dalam tafsiran Yahudi sebetulnya Sem, sebetulnya yang masih hidup pada zaman Abraham, dan Sem itu sebagai imam dari hukum Nuh bagi bangsa-bangsa. Ini saya ngomong tafsiran Yahudi. Maka konteks persepuluhan di situ menggambarkan bahwa otoritas dari Melkisedek itu di atas Abraham. Artinya bahwa persepuluhan itu selain sebagai tanda keikhlasan hati untuk memberi demi pelibaran karya Tuhan, juga sebagai tanda bahwa dia berada dalam satu otoritas yang lebih rendah daripada yang diberi. Itu contohnya soal Abraham sama Melkisedek. Di kemudian hari, kemudian konsep ini diterapkan untuk penyelenggaraan Bait Allah. Karena Bait Allah di Yerusalem itu ada orang-orang asing, fakir miskin. Siapa yang nanggung mereka? Kemudian ada orang Lewi. Orang Lewi itu tidak hanya ada di satu suku ketika Israel itu pecah, tapi ada di banyak suku karena dia tidak punya tanah pusaka. Makanya spesialisasinya sebagai imam itu dia hidup dari persembahan itu, lalu dikelola oleh lembaga yang berwenang yang namanya Bait Suci untuk keperluan penyelenggaraan Bait Suci tadi. Bagaimana setelah orang Yahudi kehilangan Bait Suci? Nah, mereka punya prinsip yang berbeda dengan kita. Kalau prinsipnya orang Yahudi, karena Bait Suci sudah tidak ada, berarti persembahan persepuluhan itu fungsinya ganti. Jadi tidak lagi sebagai sesuatu yang terikat oleh ritual,
Misalnya, persembahan itu dilakukan dari hasil bumi yang ditanam di tanah Israel. Karena konteksnya konteks bait suci. Nah sekarang kan sudah tidak seperti itu. Maka persembahan yang diberikan persembahan bukan lagi persepuluhan, tapi bisa lebih daripada itu. Sehingga persepuluhan itu dianggap sebagai takaran keikhlasan orang Yahudi. Sekarang tidak efektif karena bait Allah tidak ada. Tapi bagaimana dengan gereja? Kita ini bukan Yahudi lagi secara agama kan. Kekristenan itu adalah berdasarkan dasar yang dibangun para rasul dan para nabi. Artinya para rasul Kristus. Berarti kalau dulu bapak-bapak leluhur kita itu Abraham, Ishak, Yakub secara fisik, secara darah, sekarang secara leluhur iman. Makanya rasul punya jumlah 12 karena Israel baru jumlahnya 12. Di bawah 12 ada 70 murid. Karena 70 murid itu jumlah tua-tua Israel. Kenapa nggak ditambahi aja 13 atau 14? Ya toh? Karena bagi orang Yahudi semua itu bermakna. Gereja sebagai Israel baru. Makanya bait suci bagi orang Kristen tidak lagi bait suci yang di Yerusalem, tapi tubuh Kristus yaitu gereja. Maka instrumen aturan yang dahulu diterapkan untuk bait Allah sekarang dipahami sebagai gereja Tuhan. Nah seringkali orang yang mempersoalkan persepuluhan itu penyimpangan dalam praktek loh. Soal penyimpangan itu kan bukan prinsip. Prinsip ya prinsip, praktek ya praktek ya kan. Kira-kira seperti itu kalau saya amati ya. Banyak sekali dulu ada seorang hamba Tuhan misalnya yang waktu modal dia punya ini punya itu dari persepuluhan karena dia tidak ada yang lain. Tapi setelah sukses kemudian dia menyangkal persepuluhan. Itu tidak fair itu. Gitu? Segala sesuatu itu kalau berlebihan ngedua elek itu. Gitu loh saudara-saudara. Itu tanggung jawab seorang hamba Tuhan dan gerejanya dalam mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi itu tidak untuk urusan pribadi, tapi untuk urusan pelayanan secara menyeluruh. Nah fungsinya seperti yang kemarin yang tadi saya contohkan dengan bait suci tadi. Kemudian yang kedua tentang keterpilihan Israel. Bagaimana dengan orang Israel yang sekarang ini tidak percaya sama Kristus? Sebetulnya dialog-dialog antara Yahudi dan Kristen itu sudah cukup maju. Dan kemajuan itu saya yakin itu adalah menuju kepada penggenapan dari janji Tuhan. Bahwa ini adalah masa-masa akhir di mana Tuhan akan menuntaskan semua rencananya, nubuat sedang digenapi ya. Tidak menyangka sama sekali sudah. Jadi saya cerita tidak hanya dari satu gereja ya, dari lebih lengkap semuanya. Kenapa orang Kristen itu di awalnya pernah clash sama Yahudi? Itu karena warisan sejarah yang panjang. Penolakan Yahudi terhadap Kristen pun itu warisan sejarah yang panjang. Kenapa mereka menolak? Karena gambaran Mesias yang diharapkan tidak cocok dengan Yesus Kristus. Apa yang diharapkan Mesias itu? Kan Mesias itu punya 3 matra, 3 hal: imam, nabi, raja. Sebagai imam, Kristus itulah imam besar perjanjian baru. Sebagai raja, keturunan Daud. Sebagai nabi, dia nabi yang seperti Musa. Nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel. Nebi Mihirbeka, Meaheka, di antara saudaramu 12 suku Israel. Yang seperti Musa, nabi Eksodus, nabi keluaran. Tapi intinya Yesus harus seperti Musa, nabi yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan di tanah Mesir. Kristus membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa-dosa. Ini yang nggak diterima sama orang Yahudi. Lah mana sekarang buktinya? Kita butuh pembebasan. Lah kita tetap berada dalam cengkeraman pemerintah Roma. Lebih-lebih ketika Yesus mengatakan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Lalu murid-muridnya mikir, wah ini alamat mati nih guru kita ini. Gak cocok dengan harapan kita. Jangankan orang Yahudi yang di luar Yesus, murid-murid Yesus saja mundur. Siapa yang mundur di antara murid Yesus? Dikisahkan dalam Yohanes pasal 6 ayat 66-67. Ayat 66, maka banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri. 12 rasul masih utuh kok. Berarti murid Yesus itu bukannya 12, ada 70.
Yang 12 murid itu ditanya, apakah kalian juga mau pergi juga? Berarti Yudas belum berkhianat, 12 masih utuh. Lah yang mundur itu mana? Yang 70. Yang 70 itu menurut sejarah gereja antara lain Markus dan Lukas. Tapi Markus ini kira-kira kalau dibayangkan dalam bahasa sekarang, 70 murid itu kan pernah diutus oleh Yesus kan. Kamu jangan menyimpang ke jalan orang Samaria, gitu, dikasih tugas itu. Lalu dua-dua karena itu lebih junior daripada yang 12, makanya dipilih dua-dua. Kalau nanti kamu masuk ke rumah, kalau rumah itu menolak, kebaskanlah debu di depan rumahnya dan seterusnya. Tapi ketika murid-murid yang 70 itu balik, ini Yahudi semua ini. Jadi 70 murid juga Yahudi, 12 murid juga Yahudi. Cuma yang 12 murid itu Yahudi semua dari tanah suci. Itu yang disebut orang-orang Ibrani, Petrus, Paulus, Yohanes, anak Zebedius. Tapi yang 70 sebagian Yahudi diaspora. Misalnya Barnabas, Markus, Lukas itu Yahudi diaspora. Namanya aja kelihatan, Markus itu nama Latin. Gitu? Abad pertama anaknya dinamakan nama Latin itu pasti keren itu. Itu pasti Yahudi diaspora. Makanya ibunya kaya raya. Markus itu ibunya yang memiliki senakel itu. Rumah yang sekarang itu tetap jadi tempat pencurahan Roh Kudus. Sampai hari ini masih ada. Sekalipun ya dibangun, dihancurkan, tapi rumah itu rumahnya Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Orang Yahudi punya rumah besar di kota suci Yerusalem di tengah kota. Kalau bukan orang kaya nggak mungkin itu. Tapi bukan orang Yahudi lokal, Yahudi diaspora. Barnabas menyerahkan seluruh harta miliknya yang dijual dan diberikan pada para rasul. Itu menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Nah itu 70 rasul. Waktu mereka habis diutus, lalu mereka bersaksi, setan-setan pun tunduk karena namamu. Loh, setan aja takut sama Yesus, gitu. Markus kan mengalami itu. Kalau Markus 70 rasul kan mengalami itu. Ini setan pun takut sama Yesus, apalagi tentara Romawi. Makanya dia tidak percaya apa bisa tentara Romawi itu nangkap Yesus. Dia menyelinap masuk ketika Yesus ditangkap. Yaitu siapa? Seorang pemuda yang lari telanjang meninggalkan jubahnya. Itu Markus. Alkitab tidak menyebutkan itu karena itu sandi untuk dirinya menulis. Akhirnya apa? Ketangkap beneran Yesus. Makanya penangkapan Yesus berakhir dengan penyalipannya kan tidak selesai sampai di situ. Yesus bangkit di antara orang mati. Ketika kemudian Yesus bangkit di antara orang mati, Markus kembali ke pelayanan di bawah bimbingan Petrus. Makanya Petrus nggak ngerti bahasa Latin. Ke Roma, ke Kapadokia, ke Asia kecil pakai bahasa apa coba? Nah, Anda bisa bayangkan di Eropa wilayah barat tuh kan nggak bahasa Ibrani. Lalu rasul-rasul menginjil sampai di sana, butuh penerjemah. Penerjemahnya antara lain Markus, namanya aja nama Latin, terpelajar. Jadi Tuhan tuh menyiapkan semuanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Markus akhirnya kembali ke pelayanan. Lukas, siapa Lukas itu? Lukas itu murid yang tidak disebutkan namanya, tapi yang menyertai murid yang lain jalan ke Emmaus. Ada seorang murid namanya Kleopas. Cari di 12 rasul kan nggak ada nama Kleopas. Berarti bukan termasuk 12 murid, termasuk 70 murid. Satunya nggak disebutkan namanya. Kenapa nggak disebut namanya? Ini orang Jawa menyebut sandiasmo. Karena itu Lukas sendiri. Apa yang diharapkan? Ini kalau penolakan Yahudi terhadap Yesus. Dia jalan ke Emmaus 7 mil dari Yerusalem. Yesus muncul di tengah-tengah mereka, ikut bercakap-cakap. Saking paniknya dia tidak sadar kalau itu Yesus. Ya kan? Apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan? Apakah engkau orang asing satu-satunya di negeri ini sampai kamu tidak tahu berita yang sedang viral, kira-kira seperti itu? Dulu kami mengharapkan Yesus ini jadi penyelamat kami, tapi nyatanya dia disalibkan, dia mati. Tapi galau mereka itu. 3 hari setelah semuanya peristiwa itu, perempuan-perempuan di antara kami mengabarkan bahwa dia telah bangkit lagi. Di mana perempuan-perempuan di antara kami itu ngumpul? Di rumahnya Markus sendiri. Dan sekarang bagaimana teolog modern mengatakan Markus bukan saksi mata? Rumahnya aja dibuat perjamuan terakhir Tuhan Yesus. Ini karena apa? Alkitab dilepaskan dari konteks sejarah. Akhirnya kita bingung sendiri. Padahal kalau kita membaca secara historis jelas sekali catatan-catatannya saat itu.
Kamu akan pergi ke kota, nanti kamu akan ketemui seorang yang membawa kendi berisi air, lalu kamu sampaikan kepada orang itu, guru akan merayakan Paskah di rumahmu, lalu dia akan menyiapkan ruangan atas. Disitulah perjamuan Paskah Yesus diadakan. Ruangan atas itu ruangan yang digunakan pencurahan Roh Kudus, nampung 120 orang, besar dong rumahnya. Coba kalau bukan orang Yahudi diaspora, dari mana dia punya rumah yang lotengnya, ruang keluarganya 120 orang nampung. Nah kemudian mereka belum sadar kalau itu Yesus. Sampai tiba di Emmaus, mereka masuk rumah. Yesus mau meninggalkan mereka, tapi karena sudah hari mulai petang, tinggallah di sini. Hari sudah larut malam. Muncul lagu itu loh. Tinggal sertaku kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus. Lagu itu diciptakan karena mengenang peristiwa itu. Sampai kemudian mereka tidak sadar kalau Yesus itu dihampirkan ke rumahnya itu. Waktu memecah-mecahkan roti baru mereka teringat, ini Yesus. Karena apa? Peringatan akan daku itu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Jadi waktu itu Alkitab Perjanjian Baru belum ditulis, gereja sudah ada dulu, Alkitab Perjanjian Baru belum ada. Lalu apa bedanya Yahudi dengan Kristen? Mereka kitab satu-satunya Perjanjian Lama. Makanya kalau Anda mengatakan, ada yang mengatakan tidak perlu lagi Perjanjian Lama, lalu antara tahun 33 sampai tahun 50 itu gereja nggak punya apa-apa dong. Ini kalau membaca secara sejarah. Sekarang Perjanjian Lama dibuang, nggak usah dibaca. Itu yang namanya orang lupa akarnya. Lah antara tahun 33 pencurahan Roh Kudus sampai Alkitab pertama ditulis Perjanjian Baru, itu nggak punya Perjanjian Baru gereja. Gerejanya punya Perjanjian Lama. Apa yang membedakan mereka dengan Yahudi yang lain? Pemahamannya dalam Kristus. Karena persekutuan pribadi dengan Kristus itu yang membedakan. Makanya begitu mereka sadar, Yesus sudah tidak ada di antara mereka. Perhatikan, dulu kami mengharapkan dia sebagai seorang pembebas Israel, pembebas bangsa kami. Tidak cocok, ternyata Yesus itu kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka menolak Yesus lah mereka, orang-orang Farisi itu menolak Yesus. Mereka menempuh jalan sendiri. Terjadilah perang Yahudi pertama tahun 62 sampai tahun 70 Masehi. Berakhir apa? Bait Allah diratakan, hancur oleh Jenderal Titus. Nah, mereka masih belum puas, ingin mendatangkan kerajaan Allah dengan Mesias mereka yang memimpin perang dengan Roma. Tahun 130 mereka bikin lagi perang, dan itu digerakkan oleh orang Yahudi Farisi dari sekte yang paling keras namanya Zelot. Nah, perang yang kedua ini menang. Antara tahun 132 sampai 135 mereka punya kerajaan merdeka di bawah pimpinan yang namanya Simon Bar Kokhba. Si Bar Kokhba ini dinyatakan sebagai Mesias oleh Rabi Akiba. Inilah Mesias Israel yang membawa kemenangan bagi Israel. Dia sudah menerbitkan mata uang dan maket pembangunan Bait Allah yang mereka akan bangun kemudian. Ini saya ceritakan, ini bukan tafsir saya, ini sejarah yang saya ceritakan. Anda bisa membaca di koin-koin mata uang yang ditemukan di Israel. Sekarang ada di Museum Israel, di Museum King David, ada semua itu. Itu sampai digambar tuh Lehorot Yerusalem, demi pembebasan Yerusalem. Lalu ada tulisan Ibrani dari zaman Raja Daud. Kenapa dari zaman Raja Daud? Karena mereka ingin mendatangkan kerajaan Israel Raya. Tahun 135 ditumpas kembali Bar Kokhba. Bar Kokhba sekaligus dengan rabi yang mengakuinya sebagai Mesias politik terbunuh dalam perang itu. Bar Kokhba mati, Rabi Akiba mati. Hilanglah harapan. Lalu Hadrian mengeluarkan tindakan yang akan menentukan sejarah Israel selanjutnya. Ini dicatat dalam bukunya sejarawan Romawi namanya Dio Cassius, dalam bukunya yang berjudul Historia Romana yang ditulis tahun 160 Masehi, hanya berjarak
25 tahun setelah peristiwa. Ayo siapa yang tidak percaya? 25 tahun itu sama dengan zamannya Pak Harto jatuh. Siapa yang tidak percaya? Ini sejarah, sejarah ya sejarah. Jangan tafsir bebas. Nah saya kalau ngomong kan selalu sejarah. Makanya orang tuh nggak suka sama saya. Diajak debat ayat ngomong sejarah. Saya debat ayat loh, di ayat saya kamu nggak percaya. Saya tuh sampai berbusa-busa mulut saya, kamu nggak percaya untuk apa? Membuang mutiara ke mulut babi. Saya menghormati firman Tuhan, ya kan? Kalau kamu ngomong ayat-ayatmu ya saya juga nggak percaya, itu bukan kitab suci saya. Ya sudah, stop saja. Nah tapi gimana Pak? Yesus disalib, pasti disalib. Wong itu sejarah kok. Tanpa membaca Alkitab pun Yesus disalib. Jadi saya nggak baca Alkitab, saya cuma baca tulisan Flavius Josephus, saya membaca tulisan Cornelius Tacitus. Ini sejarah. Yang nulis bukan orang Kristen, yang nulis orang Yahudi, orang Romawi. Yesus pasti disalib. Lalu dia mengatakan, tapi menurut kitab suci saya, loh, kitab suci saya aja nggak saya baca, apalagi kitab sucimu. Paham nggak? Ini penampilan yang model kayak saya ini dipikir sekuler ini. Pak Bambang lu nggak dasarnya Alkitab. Bukan nggak dasarnya Alkitab. Lek dikasih Alkitab, dia melecehkan Alkitab. Saya ini menyelamatkan Alkitab dari pelecehan, makanya saya nggak ngutip Alkitab. Saya kutip buku sejarah. Nah, yang ditulis Diocasius itu kebijakannya menarik. Pertama, nama Israel harus dihapus dari muka bumi. Tidak boleh ada nama Israel. Karena setiap kali ada nama Israel, apalagi kalau dilantunkan dalam ibadah, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, itu menimbulkan energi yang luar biasa untuk kembali melawan Roma. Maka nama Israel harus dihapus dari sejarah. Yang lebih menyakitkan hati lagi, nama Israel diganti dengan Syria Palestina. Jadi memang penjajah itu pinter. Dia cari divide et impera, apa yang membuat orang Yahudi itu marah. Ketika dia marah, dia pasti nggak mikir sehat lagi. Makanya Anda jangan marah. Kalau marah itu mesti kalahan. Saya selalu mengatakan, jaga hatimu dengan baik-baik. Saya nggak suka marah, meskipun saya ini aslinya pemarah juga. Saya melakukan terapi supaya tidak marahan, ya toh? Sebab ada pilihan, kue ngamuk tapi kalah. Ayo sekarang pilihan, kamu terpancing emosi kamu kalah, atau kamu sabar sakwetoro tapi menang. Ya saya milih nyebar godong koro, sabar sakwetoro. Benar lah, ya toh? Itu terapinya. Karena apa? Segala macam kejahatan, segala macam kekerasan itu kalah dengan kasih. Orang Jawa tahu itu. Suro diro joyo ningrat, lebur dining pangastuti. Nah, lebur dining pangastuti itu adalah kasih Kristus. Makanya kasih Kristus itu dengan salibnya, cinta yang sehabis-habisnya di kayu salib, maka perseteruan itu disudahi, tembok pemisah itu dirobohkan. Dan apa? Hukum yang dibuat manusia, ketentuan-ketentuan hukum yang disebut hukim, yang dipaksakan lewat putusan-putusan tidak efektif, batal demi hukum, batal dengan sendirinya tanpa dibatalkan. Itulah kembali ke Efesus pasal 2 ayat 5 tadi, ya kan? Akhirnya apa? Kebijakan pertama, nama Israel tidak boleh diganti dengan Syria Palestina, dengan kebijakan provinsi Syria disatukan dengan provinsi Yudea yang dulu di bawah kepemimpinan Pilatus, dijadikan satu. Kedua, Israel ini kan sudah dipancing, sudah kebanggaan kita terhadap bangsa kita habis sudah. Karena apa? Justru nama musuh kita diangkat Filistin, Palestina. Tapi yang kasih nama Palestina itu bukan Filistin Goliat, bukan, ini Adrian yang kasih nama itu. Kedua, nama Yerusalem pun juga dihapus lah. Nah, padahal Israel itu pusatnya di Yerusalem. Dihapus. Makanya orang tanya kepada saya, gimana Pak kalau Yerusalem jadi ibu kota Palestina? Itu sama dengan menutup matahari dengan sapu tangan. Tidak mungkin Israel mau. Kalau dunia internasional mau adil, dengarkan juga kerinduan bangsa Israel. Palestina sudah didengar kok, ya toh? Sudah ada perjanjian Oslo dan seterusnya. Tapi kalau dia masih mau mengingini Yerusalem, itu tidak mungkin. Yerusalem itu segala-galanya bagi Israel. Jadi
nanti akan katargesas, batal dengan sendirinya itu. Segala upaya itu batal demi hukum, itu maknanya. Ya, diganti dengan Alia Capitolina. Nama Alia Capitolina itu kota yang dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Wah, ini kan. Nama sejak saat itu, nama Israel diganti Palestina, dan penulis-penulis sejarah Roma abad kedua, abad ketiga sudah mengenal Palestina. Nama Israel sudah ditenggelamkan karena supaya tidak memunculkan potensi peperangan. Nama Yerusalem diganti dengan Alia Capitolina. Sampai zaman Khalifah Umar bin Khattab datang ke Yerusalem, nama yang dikenal Alia, bukan Yerusalem. Makanya saya bilang, nama Yerusalem tidak muncul di sejarah Islam awal. Nama Yerusalem tidak muncul di sejarah Islam awal, tapi dipelintir sama orang-orang yang suka debat itu. Wah, Pak Bombong nggak ngerti sejarah. Loh, kamu yang nggak ngerti sejarah. Namanya perjanjian Umar itu namanya kepada penduduk Ilya, nggak ada kata Yerusalem. Di Quran nggak ada kata Yerusalem. Israel ada, Yerusalem nggak ada. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang lebih menyakitkan hati. Semua orang Yahudi diusir dari kota Yerusalem. Tidak boleh tinggal di Yerusalem. Boleh tinggal di luarnya. Hanya boleh setahun sekali. Pada tanggal 9 bulan Ab yang dikenal dengan Tisa Be'ab, memperingati runtuhnya bait suci. Tinggal tembok barat yang tersisa. Orang Yahudi menyebut Hakotel Hama'arifi. Tapi karena orang non Yahudi lihat mereka meratap-ratap di situ, disebut tembok ratapan. Itu setiap tanggal 9 bulan Ab, kira-kira kejadiannya 5 Agustus tahun 70 Masehi. Semua orang Yahudi diusir dari Yerusalem, termasuk yang Kristen. Nah, orang Kristen itu menarik dalam sejarah ini. Pertama-tama, dia masih terlibat dalam harapan bangsanya. Buktinya apa? Muridnya Yesus salah satunya namanya Simon orang Selot. Selot itu yang memberontak. Berarti ada murid nasionalis revolusionernya, ada Simon itu. Tapi pada perang Yahudi kedua, tak satu pun orang Kristen ikut. Kenapa tidak mau ikut? Karena tidak mau mengakui Simon Bar Kokhba sebagai Mesias Israel. Jadi titik krusialnya itu pada pengakuan pada Simon Bar Kokhba sebagai Mesias, dia tidak mau. Akibatnya apa? Ketika Hadrian mengeluarkan dekret itu, orang-orang Yahudi semua terusir dari Yerusalem, baik Parisi yang tidak percaya Yesus maupun orang Nosrim, pengikut Yesus orang Nazaret, luar Yerusalem. Tapi yang tidak enaknya apa? Orang Kristen bukan Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Lah, ini yang tidak enak bagi orang Yahudi. Kenapa orang Kristen yang bukan Yahudi boleh tinggal di Yerusalem? Karena tidak punya potensi memberontak. Karena mereka bukan orang Israel, mereka orang non-Yahudi. Sejak saat itu kemudian Yahudi dan Kristen semakin tajam. Muncullah yang namanya birkat haminim, berkat bagi orang-orang sesat, di mana orang Kristen dikutuk di sinagoge, dimasukkan yang namanya 18 berkat Simoneh Esreh. Terkutuklah pengikut Yesus dari Nazaret dan orang-orang sesat. Hendaklah nama mereka terhapus dari kitab kehidupan bersama orang-orang yang benar. Setiap masuk sinagog itu selalu dibaca. Orang Kristen balas akhirnya. Pada konsili di Laodikia sudah tidak ada lagi orang Yahudi di sini. Karena itu orang Yahudi itu pembunuh Yesus. Orang Yahudi itu pengkhianat. Itu terus diulang-ulang di Eropa, yang akhirnya melahirkan gerakan antisemitisme sampai masuk di katekismus Roma di gereja Katolik, sampai bertahan itu dituangkan tahun 1595 zamannya Paus Sixtus kelima, yang mengatakan Yahudi pengkhianat dan Deicidium Yahudi pembunuh Yesus. Tapi sejarah kan terus bergulir. Pada tahun 1960-an terjadilah yang namanya Konsili Vatikan kedua. Lalu dipikirkan ulang. Setelah Paulus keempat mengunjungi Yerusalem, dia membangun sebuah gereja besar sebagai perluasan dari gereja sebelumnya yang sekarang disebut sebagai Gereja Kabar Gembira di kota Nazaret, sebagai gereja basilika terbesar di Timur Tengah. Itu sejak Paulus keempat. Kemudian membangun Universitas Bethlehem untuk orang-orang Arab. Karena apa?
ini Yahudi sudah dapat jatahnya kemerdekaan Israel. Kasihan Palestina yang Kristen, dibangunkan Universitas Katolik di Bethlehem sampai hari ini. Karena kan gereja harus mengayomi dua-duanya. Karena umatnya ada yang Yahudi, ada yang Palestina, gitu loh. Nah, umat yang Yahudi itu yang di Yerusalem disebut, kalau orang non Katolik namanya Mesianik Hebrew. Kalau orang Katolik namanya Katulim Ifrim, Katolik Hebrew. Nah, ini mereka ini diakui juga Katolik Hebrew itu di Israel, bahkan punya vikaris sekarang. Nah, tapi Protestan belum diakui karena menentukan yang resmi itu sulit, karena terpecah-pecah itu sulit-sulitnya di situ. Kalau Katolik lebih satu, makanya diakui oleh pemerintah Israel. Jadi jangan kita mengatakan Yahudi tidak terima Yesus, yang terima Yesus juga banyak. Kemudian setelah Vatikan II itu dikemukakan kata pembunuh Kristus dicabut. Loh, kenapa dicabut? Kan tidak semua Yahudi yang membunuh Yesus. Ya loh. Kalau kita lihat, pokoknya kalau segala sesuatu itu kalau sudah benci dilawan dengan benci, melahirkan kebencian baru, isinya tidak objektif. Karena Alkitab mengatakan, biarlah darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Lah, apa itu mewakili seluruh klaimnya orang Yahudi? Tapi karena emosi massa, ya kan? Emosi massa kan sudah tidak objektif lagi. Biarlah darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Sampai lupa kalau 12 rasul semuanya Yahudi. Sampai lupa kalau 17 rasul Yahudi, baik diaspora maupun bukan. Sampai lupa kalau Yesus sendiri orang Yahudi yang sunat pada usia 8 hari. Itu sunat beneran. Kalau sunat umur 12 tahun itu sunat biasa, bukan sunat Abraham. Makanya orang mengatakan kami lebih setia pada Yesus, kami disunat. Kristen nggak disunat lah, kamu disunat umur 13 tahun. Itu bukan sunatnya Abraham, itu sunat biasa, hanya mengerat daging saja. Padahal sunat yang dimaksudkan itu tanda perjanjian, harus 8 hari. Sampai hari ini masih diperingati. Apa peringati? 1 Januari itu kan sunatnya Yesus. Kalau Anda baca itu tulisan-tulisan dari gereja kuno seperti gereja Ortodok Yunani, Ortodok Koptik di Mesir, 1 Januari kenapa diperingati sebagai tahun baru Kristen? Karena itu Khitan Sayyidina Al-Masih, sunatnya Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Lahir 25 Desember 25 Desember ke 1 Januari 8 hari. Jadi sunatnya Yesus itu sunat Taurat. Karena apa? Dia telah lahir dari seorang perempuan dan tunduk pada hukum Taurat. Untuk apa? Untuk menggenapi Taurat. Kan gitu kan? Tapi kalau sunat 18 tahun, 12 tahun, itu bukan sunatnya Abraham. Kami tidak makan babi, tapi kamu makan onta. Sama-sama melanggar Imamat pasal 11. Benar apa tidak? Ya toh, kamu makan kelinci, kamu makan cumi-cumi, kamu makan udang, lebih baik saja saya goyim orang Cina, maka semua saya makan. Sekalipun tidak semuanya penting untuk kita, kan gitu kan? Gitu loh saudara-saudara. Itu sejarah terus berlangsung. Terus kemudian Yahudi pengkhianat harus dihapus. Karena tidak semua orang Yahudi bersalah dalam urusan penyaliban. Karena apa? Nikodemus juga Yahudi, dia tidak mendukung. Yusuf Arimatea juga Yahudi. Sekarang masa mau dipukul rata? Terus yang penting lagi, yang menandatangani penyaliban Yesus itu orang Saduki. Yahudi kan tidak satu. Saduki sekarang punah. Masa Farisi mau disalahkan? Farisi yang bertahan sampai hari ini kan. Saduki punah, Eseni punah. Tinggal Farisi dan Kristen. Jadi sekarang ini tinggal Farisi dan Kristen. Kristen yang Kristen Yahudi maksudnya. Punah yang lain kan. Jadi kalau yang menandatangani Sanhedrin itu Imam Saduki, itu yang mewakili Saduki, tidak mewakili seluruh Yahudi. Nah, ini kalau belajar sejarah lebih detail kan. Makanya pintu rekonsiliasi dibuka. Puncaknya Paus Yohanes Paulus II. Ini saya ceritakan Katolik karena punya bargaining position politik. Kalau Protestan kan tidak punya, ya kan? Mengunjungi Yerusalem bulan Maret tahun 2000. Saya masih ingat itu. Waktu dia mengunjungi Yerusalem, dikunjungilah Museum Holocaust. Karena apa? Bela rasa orang Kristiani terhadap penderitaan bangsa Israel. Didampingi siapa? Didampingi kepala rabi Yerusalem, perdana menteri Israel, semua datang ke situ mendampingi Paus. Kemudian habis itu nggak terduga-duga lagi, Paus datang berdoa di tembok ratapan, menyelipkan tulisan Shalom ke tembok itu. Itulah doa Paus. Lalu Paus
Karena namanya paus ya kan direkam di mana-mana. Doanya berbunyi apa? Tuhan, satukan kami dengan umat perjanjian-Mu. Dan maafkanlah dosa-dosa kami, umat Kristen, yang secara langsung dan tidak langsung pernah menciptakan teologi kebencian terhadap Israel. Lalu dia mengatakan setiap teologi yang mau memisahkan diri dari umat perjanjian adalah jalan sesat bidat markion. Itu ucapan yang tajam sekali bagi seorang Paus Yohanes Paulus kedua. Bidat markion Anda tahu? Bidat yang menolak perjanjian lama. Bidat markion yang menolak penyaliban Yesus, karena Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia, yang akhirnya dikembangkan oleh bidat Basilides abad ketiga akhir, abad kedua akhir, awal abad ketiga, yang mengatakan karena Yesus tidak real jadi manusia, maka yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene yang memikul salib, yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Itu baru awal abad ketiga, namanya bidat Basilides. Ungkapan Paus ini dibuat serius bagi orang Yahudi. Oh, berarti gereja benar-benar membuka diri. Sejak saat itu posisi Yahudi berubah terhadap Kristen. Inilah kasih, saudara-saudara. Tapi kalau kita menanamkan teologi kebencian, yang melahirkan kebencian baru. Begitu dari pihak Kristen membuka pintu rekonsiliasi, Yahudi menyambutnya. 5 tahun lalu, kira-kira tahun 2015-2016 atau lebih ya, hampir 10 tahun, orang-orang Yahudi yang ada di Israel, Eropa, Amerika, Kanada menandatangani sebuah deklarasi bersama, namanya melaksanakan kehendak Bapa Surgawi. Dan di situ dituliskan, kami dalam sejarah memang sering terjadi perselisihan dengan umat Kristiani, tetapi kami harus menegaskan lebih banyaknya persamaan ketimbang perbedaan dalam penafsiran. Kami sama-sama berakar dari monoteisme Ibrahim dan tidak monoteisme Abraham, dan tidak ada seorang yang lebih berperan dalam memperkenalkan Taurat, membawa Taurat kepada bangsa-bangsa lain kecuali Yesus Kristus. Ini luar biasa loh pengakuan seperti ini. Dan rabi-rabi Yahudi itu menyepakati Kristen tidak lagi diklasifikasikan abudah zarah atau penyembahan berhala. Nah, pada tahun 2017, kalau 2015 rabi-rabi senior yang tanda tangan hanya 25, sekarang lebih dari 60 penanda tangan. Dan tentu itu disambut oleh orang Kristen. Terakhir, karena perkembangan ini, maka pemerintah Israel mengizinkan seorang vikar yang mewakili orang-orang Katolik Yahudi tinggal di tanah suci Israel dan mendapatkan hak sipil mereka. Sekalipun ini ya masih diganjal di sana sini, tapi perkembangan sejarah. Artinya apa? Sejarah itu tidak stagnan. Ini berkembang semakin maju, semakin maju. Dan yang disiarkan di Indonesia itu ada orang jalan salib diludahi. Yang meludahi jalan salib sudah ditangkap sama Benyamin Netanyahu, sudah diadili. Di setiap agama itu kelompok ekstrim kan selalu ada. Tapi saya tidak pernah mau meladeni suara-suara sumbang begitu. Cukup saya munculkan gambar video Paus Francis mengunjungi Yerusalem, sedang menuju ke tembok ratapan, salibnya besar namanya Paus, didampingi oleh rabi Yahudi. Nah ini nggak diludahi, ayo siapa yang banding ludahi Paus sekarang? Gitu saudara-saudara, cara membaca sejarah itu harus utuh ya. Maka dikatakan bagaimana dengan orang Yahudi? Itu Tuhan yang menentukan. Tapi yang jelas, apakah mereka menolak Yesus? Menolak penggenapannya pada sosok Yesus, ya. Tapi mereka tidak pernah menolak konsep Mesias. Mereka tidak pernah menolak konsep penebusan. Mereka tetap percaya dengan konsep penebusan. Hanya penggenapannya mereka belum akui pada Yesus. Itu. Nah, bagaimana kalau orang Yahudi terpilih? Apakah dia tetap terpilih ketika dia masuk Islam? Secara darah tetap terpilih. Secara darah. Tapi dia posisinya bukan lagi Yahudi secara iman. Jadi dia berdarah Yahudi tapi beriman Goyim. Nah berarti secara darah ya dia tidak kehilangan, tapi secara iman dia kehilangan. Karena
kalau selama itu dia berdoa Elohe Avram, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, tidak ada nama Elohe Ismail. Iya toh? Nah begitu dia menjadi Islam, dia apa mematuhi Taurat? Enggak, sama-sama melanggar Taurat kalau ukurannya tidak makan babi karena dia masih makan unta. Sama-sama melanggar Taurat karena dia masih makan kelinci. Ayo sekarang, jadi Kristen sama Islam, Kristen non Yahudi sama Islam posisinya sama, sama melakukan hukum Nuh. Hanya bedanya kalau Kristen semuanya dibebaskan, Islam -1 babi saja. Apa yang dibanggakan hanya -1. Ini kalau bicara fakta ya. Makanya saya ngomong begini kan bukan untuk kepentingan sekedar orang Kristen, tapi saya ngomong begini ngomong sejarah, perspektif Yahudi seperti ini soal kamu nggak terima, yang kamu Kristen bukan Yahudi. Kalau perspektif Kristen begini, kalau kamu soal nggak terima itu pilihanmu, kan gitu kan. Tapi saya ingin orang Hindu mendapatkan hak sipilnya, orang Kristen punya hak sipilnya, dan seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, sentosakah engkau dengan pilihanmu masing-masing. Itu saja syarat minimum berbangsa dan bernegara. Jangan memaksakan agama kita untuk bernegara, itu perpecahan akan terjadi. Ya, itu kan reaksi ketimbang aksi. Christian Prince, itu kan reaksi daripada aksi. Apakah itu benar? Ini kan sekarang era teknologi informasi, era revolusi industri keempat, era internet. Anda tinggal cek saja. Ya saya tidak berkomentar benar apa salah, tinggal cek saja kan hadisnya cocok apa enggak. Semua ribuan hadis itu sekarang sudah bisa di cross check langsung di online kan bisa kan? Enggak, kalau dulu kan setiap keluarga muslim punya Quran itu ya, tapi mesti punya hadis yang jumlahnya ribuan koleksi. Kadang-kadang hanya beberapa summary-nya. Tapi sekarang ribuan hadis itu baik yang kategori sahih maupun hasan, semua sudah bisa dilihat di internet. Tinggal Anda cek omongannya Christian Prince. Hadisnya ini Bukhari nomor sekian cocok apa tidak? Gak puas dengan bahasa Inggris, Arabnya juga ada. Kan gampang sekarang. Jangan kemudian mengatakan wah ini Zakir Naik salah, Christian Prince salah. Bisa-bisa sama-sama salah, sama-sama benar. Benar dan salah itu dari kita sendiri, bisa cross check. Ketika Zakir Naik mengatakan, mana ada Yesus pernah mengatakan akulah Allah, sembahlah aku. Tidak ada kan? Tidak ada. Kesimpulan dia berarti Yesus bukan Allah, ya kan? Terus kemudian gitu aja kok kaget. Sekarang kalau kamu ditanya begitu, coba kamu balik pertanyaannya. Coba cari di Alkitab, apakah Yesus pernah berkata aku bukan Allah, jangan sembah aku? Gak ada Pak, berarti Yesus Allah, masa begitu? Berlogika yang benar. Nah baru masuk ke konteks. Konteksnya apa? Lah orang Yahudi jangankan ngomong Allah, ngomong Tuhan, gak boleh itu. Harus mengucapkannya Hashem dengan nada hormat, nama di atas segala nama, Adonai Tuhan. Makanya kalau ada tulisan YHWH, Yahweh bacaan kira-kira, yang membaca Yahweh itu bukan orang Yahudi, itu bacaan akademis para sarjana barat abad 18 itu. Karena nggak ada huruf hidupnya itu, huruf mati semua, YHWH. Lalu ada sarjana barat yang mengatakan, oh kalau penggalan kata haleluya, Yah itu berarti mungkin aja bacaannya Yahweh, karena itu sebutan pertama dari YHWH, YH-nya Yah. Lalu orang Samaria kan menyebut Yahweh, wah itu mungkin Yahweh. Tapi orang Yahudi yang lain mayoritas tidak mengatakan Yahweh, dia mengatakan Hashem, nama di atas segala nama, sang nama. Makanya dalam Filipi gemanya bisa didengar, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama itu Hashem. Kemudian Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, itu Adonai, ya toh? Nah itu konteksnya seperti itu. Lalu berarti jangan berharap statement positif akulah Allah, nggak mungkin itu, nyebut nama aja nggak boleh. Tapi ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku ada. Aku ada itu ego eimi, itu asr aku ada yang aku ada. Keluaran pasal 3 ayat 14. Gara-gara itu dia mau dirajam batu. Kalau dia mengatakan aku adalah hakim, aku adalah roti hidup, nggak dirajam batu dia. Tapi begitu akulah sang ada, akulah sudah ada,
Itu berarti nama kekudusan Tuhan tadi. Kemudian ketika Thomas ya melihat tanda di tangannya itu, paku di tangannya, bekas paku di tangannya, dan Yesus itu masuk di ruangan yang tertutup ketika mereka takut sama orang-orang Yahudi yang memusuhi mereka. Nah, saya sekarang kalau ceramah saya hati-hati. Orang Yahudi yang memusuhi mereka, karena ada yang tidak memusuhi mereka gitu loh. Ya kan? Kemudian dia mengatakan apa? Shalom bagi kamu sekalian, shalom alaikum. Lalu Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Yesus mengatakan berbahagialah orang yang percaya tidak melihat. Berarti Yesus mengakui sebagai my Lord, my God. Cara membaca Alkitab itu seperti itu mestinya. Bukan ngadu ayat seperti ngadu jangkrik. Ya toh, konteksnya nggak dipahami. Ya. Nah itu kan karena sebuah tindakan yang adalah reaktif. Ya siapa menabur angin akan menuai badai. Makanya jangan ngurusi agama orang, supaya tidak muncul Christian Print ya, supaya tidak muncul yang namanya David Wood. Itu karena mereka menjawab. Ya kadang-kadang jawaban itu sama kerasnya, kadang-kadang jawaban itu ganti menghujat. Yang seperti itu tidak cocok dengan iklim Indonesia. Makanya saya tidak menempuh jalan itu, karena jalan yang saya tempuh itu adalah jalan damai. Sekalipun jalan damai, tapi lebih cinta kemerdekaan, kata Bung Karno. Termasuk kemerdekaan dalam berpikir, beriman, beribadah, dijamin oleh negara. Demikianlah saudara-saudara.